praise and worship ini harus berdasarkan apa, saudara? Kita ibadah harus berdasarkan apa, saudara? Oke, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara. Nah, ayat ini sering disalah tafsirkan oleh banyak orang. Perhatikan Yohanes pasal yang keempat. Oke, semua lihat di Alkitab yang buku ya, supaya kita bisa memahami dan bisa lihat Alkitab, tidak scroll, karena scroll WA itu masuk, Instagram masuk, email masuk, godaan banyak, saudara ya. Oke, kita lihat Yohanes pasal yang keempat, lihat dari ayat ke-23. Yohanes pasal 4, lihat dari ayat yang ke-23, lalu ke-24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara perhatikan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ayat yang dipakai untuk kata roh, kata yang dipakai untuk kata roh ini juga kata yang dipakai untuk kata roh Allah atau Roh Kudus. Jadi ada Bapa, lalu ada roh yang juga dipakai untuk kata Roh Kudus. Lalu ada kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Oke? Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang saya gabungkan ya. Menyembah Bapa di dalam roh, ini juga kata yang dipakai untuk Roh Kudus. Oke? Kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudusnya sudah ya. Lalu Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Berarti menyembah Tuhan, dalamnya tidak boleh lepaskan Allah Tritunggal. Siapa bilang kalau doktrin tidak perlu, susah? Waktu saudara memuji Tuhan, lalu kalau doktrinnya tidak benar, maka nanti akan konslet. Dulu waktu saya masih kuliah, kami di kampus itu ada persekutuan okumene, lalu saya yang iringi dengan main gitar, selalu ada satu lagu yang membuat saya gelisah, karena lagu itu terus dinyanyikan. Lagu itu bunyinya, yaitu Bapa sama anak. Ini jadi kacau, saudara ya. Oke, saya hapus dulu yang lain supaya saudara bisa lihat ya. Jangan kira nyanyi, asal nyanyi, nada-nada sudah oke, sudah cukup. Abah, oke. Ku panggil engkau, ya Bapa. Lalu, apa lagi? Abah, ku panggil engkau, ya Bapa. Kalau nggak salah ya. Nama yang terindah dalam hidupku, lebih dari segalanya. Lanjut lagi. Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Di mana salahnya? Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Nama yang terindah dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Lalu, memanggilmu Yesus. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Wah, saya gelisah, saudara. Kenapa? Karena Bapa dipanggil Yesus. Ini doktrin Tritunggal yang ngaco, saudara. Saya pernah kasih contoh lagi, kalau saudara nyanyi tidak ada doktrin, saudara menyesatkan banyak orang. Contoh, saudara-saudara kita akan masuk dengan penyembahan, mari kita siapkan hati kita nyanyi, mari masuk. Mari masuk, mari masuk. Pendeta nyanyi, majelis nyanyi, vikaris nyanyi, aktivis nyanyi, seluruh orang Kristen yang hadir nyanyi, yang non-Kristen juga disuruh nyanyi. Kita nyanyi sama-sama, kan ini KKR, mari masuk, mari masuk. Dan yang kadang-kadang cilaka lagi, di sekolah minggu, lagunya juga dinyanyikan oleh guru sekolah minggu. Mari masuk. Lalu di persekutuan, PA, di apa, juga nyanyi, mari masuk. Pokoknya nyanyi enak lagunya ya, sampai nangis-nangis ya. Masuk hatiku ya Yesus. Yesus jawab, sudah masuk. Sudah masuk. Sudah terlalu lama Yesus masuk.
Lalu ada sebagian lagi nanti menunggu hari Pentakosta. Oh, Yesus perintahkan murid-murid tunggu 10 hari untuk nanti Roh Kudus turun. Kalau begitu mari kita menunggu 10 hari, kita berdoa untuk Roh Kudus turun lagi, saudara. Tidak boleh. Roh Kudus sudah turun satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu memakai bahasa, sintak, itu kalimat, itu bicara sekali, tidak pernah terulang lagi. Roh Kudus sekali turun di hari Pentakosta, hari jadinya gereja. Itu jadinya itu di Yerusalem cuma satu kali terjadi. Lalu setiap tahun orang menanti minta Roh Kudus turun lagi. Itu doktrin yang salah. Gereja sudah salah berabad-abad dari dulu, tidak rubah-rubah, saudara ya. Lalu banyak lagu yang ngaco-ngaco terus dinyanyikan, dalamnya doktrinnya ampun, saudara ya. Oke, saya tidak bahas tentang banyak contoh lagu, karena tema kita akan menyelesaikan sampai kepada yang Sekarang kita kembali ya. Yohanes pasal keempat, akan tiba waktunya kau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Bapa dengan memakai bahasa lidah, karena itu tidak ada hubungan dengan bahasa lidah. Kalau saudara perhatikan, di dalam roh dan kebenaran, harus ada kebenaran yang di dalam penyembahan kita. Kebenaran apa? Kebenaran berdasarkan firman. Kristus adalah sang firman, F besar. Kristus adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau saya memuji Tuhan, isi pujian saya teksnya tidak berisi kebenaran firman Tuhan, tetapi isinya doktrin salah, maka itu pujian kepada setan. Lalu kalau sikap hati saya tidak mengerti worship, lalu saya bilang, sekarang musiknya mestinya lagunya cepat, karena waktu praise lagunya girang, kita dengan slow sekarang, dilambatin, karena saatnya kita akan menyembah Tuhan. Lagunya sama, cuma sekarang nadanya, iramanya dilambatin. Lalu dengan sikap berdoa, wah luar biasa, lalu dia bilang inilah worship. Padahal Alkitab tidak mengatakan worship seperti worshipnya sekarang. Praise seperti praise yang model sekarang. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi, praise and worship ini tidak cukup. Setelah praise and worship, apa yang kau lakukan? Setahun demi setahun sudah lewat, kau terus menyembah, memuji. Lalu ngapain, saudara? Oke, saya ajak saudara melihat di dalam Lukas. Perhatikan di dalam Lukas. Perhatikan di pasal yang terakhir. Lihat Lukas pasal ke-24. Ayat 50 sampai 53. Oke, ini sebagai pendahuluan. Kalau kita sudah clear, nanti kita akan masuk semua prinsip yang sangat menarik di dalam Alkitab. Lukas pasal 24, perhatikan dari ayat 50 sampai ayat ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lihat ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tetapi Lukas mencatat atau menulis tidak berhenti di kitab Lukas saja. Kalau saudara membaca tulisan tabib Lukas, hanya berhenti di kitab Lukas, saudara akan kembali kepada konsep praise and worship. Lihat ayat 50 tadi sampai 53. Mereka sujud menyembah, ini bicara worshipnya. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Mereka di bait Allah, memuliakan Allah. Pada unsur praise-nya, Allah lah yang patut untuk ditinggikan selama-lamanya. Kalau tabib Lukas hanya menulis kitab Lukas, dan kita membacanya berhenti di kitab Lukas, kita simpulkan praise and worship. Tapi tabib Lukas menulis buku yang kedua, yaitu Kisah Rasul. Yesus menyuruh murid-murid untuk tunggu di Yerusalem. Mengapa mereka ada di Yerusalem? Bukan hanya praise and worship. Mereka hanya ada di Yerusalem waktu itu, jaraknya dari Yesus naik hanya 10 hari. Jadi kalau saya pakai istilah, mereka kembali ke Yerusalem memuji Tuhan, memuliakan Allah, sujud menyembah, itu jangkanya cuma 10 hari. Sisanya, waktu Roh Kudus turun, kau akan jadi saksiku, dan kau akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Jadi sambil praise and worship, bukan terus terkurung di Yerusalem 10 hari. Sambil melayani Tuhan, sambil memuji Tuhan, sambil menyembah Tuhan, sambil penginjilan dijalankan. Dan ini dijalankan sampai mereka mati. Orang Kristen terbalik. Penginjilannya enggak,
jalankannya tidak. Terus di sini sudah berpuluh-puluh tahun tidak pindah-pindah, saudara ya. Terus mutak-mutik di sini, presiden gosip. Ini konsep yang salah.